Oke, selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu dilindungi dan proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Baiklah, di sini mungkin kalian agak sedikit terkejut ya. Loh, kok Mr. Dedik berubah wujud di sini? Nah, di sini kebetulan Mr. Dedik yang ngajar kalian sebelumnya itu berhalangan hadir terkait ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, oleh sebab itu sekarang yang menggantikan Mr. Dedik adalah saya sendiri. Nah, mungkin beberapa kelas sudah pernah melihat saya ngajar di kelasnya. Cuma beberapa kelas juga belum pernah saya masuk ke kelasnya, seperti itu. Nah, perkenalan singkat aja kalau gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ikade Putrayasa. You can call me Mr. Putra, kalian bisa panggil saya dengan nama Mr. Putra. Bisa sebut juga Pak Putra, ya, terserah kalian, asal jangan Mr. Pak Putra, asal jangan kayak gitu ya. Canggung nanti ketemu. Oke, kemudian I live in Pejeng. Nah, saya tinggal di Pejeng, beralamatkan di Pejeng, khususnya itu Banjar Pesalakan, Pejeng Kangin, kalau kalian tahu. Kalau nggak tahu ya sabar, atau nanti googling aja, tapi nggak usah sih. Kemudian, nah di sini sebenarnya Mr. Putra biasanya ngajar untuk kelas 12, yaitu reservation, bukan TO. Dulu sempat ngajar TO, kemudian saat ini juga Mister ngajar kelas 10 reception, seperti itu. Nah, di sini Mister sudah dikasih PowerPoint sama Mister Dedi untuk melanjutkan materi yang belum sempat diajarkan oleh Mister Dedi. Nah, jadi materi di sini adapun tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui hambatan-hambatan dalam komunikasi melalui telepon serta cara menanganinya. Itu materi tambahan yang akan Mister ajarkan nanti, Mister Putra ajarkan nanti. Sementara itu, sembari kita menunggu teman-teman yang lain ya, soalnya ini baru 74 siswa yang tergabung. Ya, ini dihitung dari device-nya ya. Emang sih mungkin nanti ada yang satu device itu berdua seperti itu. Cuma ini kurang dari 1/4 sih yang masuk menurut Mr. Putra seperti itu. Jadi untuk mengisi waktu, alangkah baiknya kita brainstorm sedikit atau mengingat ya, reminding materi yang sudah pernah diajarkan oleh Mr. Dedi di pertemuan pertama. Jadi kita isi dengan kuis nih. Yang bisa jawab nanti tekan tombol raise hand atau angkat tangan. Nanti Mister akan tunjuk orangnya yang untuk menjawab. Yang bisa jawab dengan benar dapat poin. Seperti itu ya. Deal, anggukkan kepala kalau setuju. Wih, Mister harap sih kelas ini aktif ya. Oke, yang pertama. Apa yang dimaksud dengan telepon operator section? Nah, yang bisa jawab. Raise hand-nya di tombol ya, raise hand-nya di tombol. Oke, Mister coba cek dulu. Yang paling pertama ini Dewa Ayu Purnama. Nah, silakan di-unmute dulu. Dewa Ayu Purnama. Good morning, Bapak. Good morning. Telepon operator section adalah salah satu seksi yang ada pada kantor depan hotel yang mempunyai kedudukan yang sama dengan petugas informasi, penerimaan tamu, pemesanan kamar, pelayanan barang dan kantor depan. Seorang telepon operator harus mampu menjunjung tinggi citra perusahaan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan image hotel di mata tamu. Sekian, terima kasih. Oke, good Dewayu. Tadi udah bagus banget ya jawabannya. Tapi Mister nggak langsung kasih tanggapan dari Mister Putra. Tadi udah bagus saja. And then, ada yang punya pendapat lain nggak? Silahkan Dewayu di-mute dulu. Oke, Pranata, angkat tangan juga ya. Pendapat lain, coba di-unmute dulu. Oke, good morning. Good morning. Menurut saya, telepon operator adalah salah satu seksi yang ada pada kantor depan hotel yang mempunyai kedudukan yang sama dengan petugas informasi, penerima tamu, pemesanan kamar, pelayanan barang, dan kasir kantor depan. Seorang telepon operator harus mampu menjunjung tinggi citra perusahaan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan image hotel di mata tamu.
The guest invitation dapat dimulai dari percakapan lewat telepon. Oke, kurang lebih mirip ya jawabannya tadi dengan Dewa Ayu Purnama ya. Ya, Pak. Good. Next, ada yang punya pendapat lain nggak? Itu dua tadi kan mirip ya jawabannya. Ada yang punya pendapat lain nggak? Selain Dewa Ayu dan Pranata tadi. Ayo. Tadi kan sudah disebutkan tuh salah satu section dalam front office department yang memiliki jabatan kurang lebih sama dengan front office kasir, dengan porter dan lain-lain seperti itu, dan memberikan citra baik kepada tamu terhadap hotel. Ayo, ada yang punya pendapat lain? Mister sih pengennya yang lebih spesifik ya terkait telepon operator section. Tadi itu kan penjabaran secara umum nih, bahwa tingkatan telepon operator itu sama dengan section-section yang lainnya di front office. Itu tadi. Nah, ini sekarang ada Miyoga nih. Mister pengen yang lebih spesifik lagi. Silakan. Nyoman Miyoga. Telepon operator adalah salah satu seksi yang berada di front office department yang bertugas menerima panggilan masuk dan panggilan keluar. Oke. Kelas apa ya, Miyoga? 10 HP 10, Pak. Kelas 11 HP 10. Oke, thank you Miyoga. Good. Oh, ini ada lagi satu angkat tangan. Tadi udah bagus ya jawabannya, itu udah spesifik. Next, Eka Putri. Ini angkat tangan juga. Coba unmute Eka Putri. Sebutkan kelas juga ya. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Menurut saya, telepon operator adalah seksi yang bertanggung jawab di kantor depan yang bertugas terhadap panggilan telepon, baik itu telepon masuk atau panggilan keluar, dan harus mampu memberikan informasi kepada tamu yang melakukan pemanggilan tersebut. Oke, good. Eka kelas apa ya? Ini OSIS nih. 11 sampai 5, Pak. 11 sampai 5. Oke, thank you. Good. Mister Makasih. cukupkan untuk pengertian dari telepon operator section ya. Jadi Mister di sini kasih versi Mister sendiri. Jadi Mister Putra, menurut Mister Putra, telepon operator section itu adalah, nah bisa kalian catat atau dengarkan aja dengan baik, ini gampang kok. Telepon operator section adalah salah satu section dari front office department yang memiliki tanggung jawab dalam menangani panggilan masuk atau incoming call dan juga membuat panggilan keluar atau outgoing call, seperti itu. Jadi itu perlu kalian ingat. Telepon operator itu kalau di FO, dia tugasnya adalah menerima panggilan masuk atau membuat panggilan keluar, seperti itu. Itu. And then, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin udah bisa lihat ya. And then, Mister pengen tahu, kira-kira apa saja sih unsur-unsur komunikasi? Oh, ada yang raise hand. Oke, Mister cek. Ini Friska Fitri sama Mary ya. Coba yang mana mau menjawab nih? Sampaikan kelasnya juga. Silakan Friska Fitri unmute dulu sama Mary itu ya. Halo, Mister. Halo. Baik, unsur-unsur komunikasi ada 5. Ada komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikan adalah orang yang menerima pesan. Okay. Yang ketiga, yaitu pesan atau ide adalah gagasan, keinginan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat, ada media adalah sarana atau saluran yang menunjang pesan bila kemungkinan jauh tempatnya dan banyak jumlahnya. Yang kelima, ada feedback adalah tanggapan dari komunikan yang disampaikan kepada komunikator. Oke, good. Silakan di-mute lagi, Rizka ya. Kelas AP? Lupa Mister tadi nanya ya, kelas AP 8 ya kalau nggak salah ya. AP berapa, Priska? AP 8, Pak. Oke, AP 8. Di-mute lagi. Ya.
Okay, good. And then, Mister bahas sedikit nih. Tadi temannya udah menjawab apa-apa saja unsur dari komunikasi. Nah, itu ada 5 tadi ya, ada 5 jawaban. Yang pertama itu komunikan, disebutkan tadi. Nah, komunikan itu adalah istilah simpelnya orang yang menerima panggilan telepon. Nah, yang angkat teleponnya tuh. Itu disebut komunikan. And then ada komunikator. Komunikator itu orang yang menelepon. Seperti itu. Dia yang menghubungi. And then ada disebut media. Nah, media itu pasti alat yang digunakan untuk komunikasi. Nah, dalam hal ini karena kita bahas telepon operator, pasti alat yang digunakan adalah telepon, seperti itu. Kemudian ada juga disebut tadi feedback. Nah, feedback itu adalah timbal balik atau respon atau tanggapan yang disampaikan pada saat melakukan komunikasi melalui telepon. Namanya aja komunikasi ya. Kalau komunikasi itu pasti 2 arah, si A dan si B. Kalau si A aja ngomong itu monolog namanya, nggak komunikasi. Jadi harus ada saling saut menyaut seperti itu. Itu feedback. Nah, timbal balik saling saut menyaut seperti itu ya, tanggapan. Yang the last itu message atau pesan. Pesan itu maksudnya adalah informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, seperti itu. Good, tadi udah 5 orang yang jawab, bagus-bagus semua ya. Next kita lanjut. Tugas tentang jawab itu banyak tadi. Oh, ini peralatan sama formulir nih. Kurang lebih Mister nggak usah memberitahu ke kalian kembali. Selain minggu lalu atau pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan sama Mister Dedik. Waktu kelas 10 kita kan sempat praktek ya. Jadi kalian udah melihat alat-alat apa saja yang sering digunakan. Nah, kalau di sekolah sendiri, nanti kalau kalian pas ujian UKK namanya atau ujian praktek akhir kalian itu ya. Yang biasanya kita gunakan itu kan pesawat teleponnya, bukan pesawat terbang ya. Kemudian yang sering kita gunakan juga di sini alat tulis pasti. And then yang kita gunakan juga message form. Nah, seperti itu. Itu sering kita gunakan nanti. Next. Nah, ini udah dibahas juga pengertian komunikasi sama telekomunikasi. Kalau komunikasi itu prosesnya, sementara telekomunikasi itu pengiriman atau penerimaan pesan melalui media, seperti itu. Jarak jauh dia. Nah, ini udah kita bahas juga tadi. Nah, tipe-tipe alat komunikasi, ada tradisionalnya, ada modernnya. Itu udah dibahas sama Mr. Dedik, kalau nggak salah. Kita lanjut aja nih ke hambatan komunikasi. Nah, di sini kalau kita melakukan komunikasi, itu pasti ada beberapa hambatan yang terjadi. Yang pertama, itu kalian bisa perhatikan. Hambatan dalam bahasa. Misalkan nih, apalagi kita kerja di hotel ya, sering terjadi hambatan dalam komunikasi. Kita yang umumnya itu sebagai petugas hotel, diwajibkan biasanya menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti kalau kalian sudah training, karena training kalian tertunda nih, pasti sempat akan mengalami di mana ada tamu yang nggak bisa bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Wih, di sana terhambat sekali kalian akan berkomunikasinya. Kita mau menanyakan apa yang bisa dibantu, dia bilang apa, pakai bahasa Thailand gitu misalkan ya. Susah dimengerti. Nah, terjadi hambatan di sana. And then, ada kadang hambatan fisik. Nah, ini kalau komunikasi bukan hanya di hotel ya, misalkan ya. Hambatan fisik, misalkan, nah, di sana ada tunarungu, atau istilah Balinya bongol ya. Ya, nggak bisa mendengar. Kemudian ada yang gagap, seperti itu kan juga bermasalah tuh. Tunawicara, seperti itu. Jadi itu terjadi problem juga. Terhambat komunikasi kita yang harusnya sudah kita mendengar 3 paragraf, yang kita bisa tangkap cuma 1 paragraf, seperti itu. Susah jadinya. And then ada hambatan kepribadian. Nah, sebagai seorang petugas telepon operator yang baik dan benar, hindari kalian menjadi petugas yang gugupan. Malu-malu itu jangan sampai. Sangat menghambat sekali itu. Sekali ditanya tuh udah ngejer kayak gitu ya. Aduh, apa nih mau dibilang.
Padahal tamunya cuma minta, can you take one soft drink for me? Kalian udah gugup, nggak bisa ngomong apa, nah itu sangat terhambat banget loh jadinya. Seperti itu, jangan sampai. Kemudian, hambatan usia. Nah, hambatan usia, maksudnya di sini kalau kita ngobrol sama orang yang sudah lansia ya, apalagi tamu yang sudah, aduh jalannya aja udah kayak gimana gitu ya. Apalagi ngomongnya itu pelan banget. Pasti terhambat. Harusnya kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu 5 menit, karena tamunya ngomongnya itu lama sekali, karena dia sudah lansia seperti itu, jadi terhambat banget jadinya. And then, hambatan budaya. Nah, hambatan budaya, kadang komunikasi itu kita bisa melakukan hanya dengan gerakan, seperti itu misalkan. Kalau di Jepang, mereka kan bertemu dengan seseorang, mau komunikasi, nunduk kayak gitu. Kita ngomong, dia nunduk. Ya terhambat ya komunikasinya, seperti itu. Jadi jangan sampai, karena perbedaan budaya. Nanti Mister kasih tahu juga tips-tips untuk menyelesaikannya, berdasarkan yang dibuat oleh Mister Dedik. Biar Mister nggak kena copyright ya, sebenarnya itu Mister Dedik yang punya semuanya. And then, hambatan kecakapan teknologi. Nah ini lagi, walaupun zaman sudah modern ya, sudah zaman now istilahnya ya, banyak kok yang masih gaptek. Bukan hanya orang lokal, bukan hanya petugas hotel yang bisa gaptek. Tamu pun ada yang gaptek seperti itu. Banyak kok. Misalkan, pada saat kita mau komunikasi, mau nelpon tamu nih di roomnya, tapi tamu nggak tahu cara ngangkatnya, itu kan karena gapteknya seperti itu. Itu yang menyebabkan juga komunikasi menjadi terhambat seperti itu. Susah. Kemudian hambatan lingkungan sekitar. Jadi kalau kita mau komunikasi, pastikan juga kalau lingkungan itu mendukung. Dalam artian, kalau kita masih dalam lingkungan yang kolot seperti itu, masih nggak mau terbuka, nah itu pasti terhambat komunikasinya. Mau nelpon, takut nanti diginiin, digituin, kayak gitu. Nah, susah jadinya seperti itu. Itu beberapa hambatannya. Next, Mister perhatikan lagi slide berikutnya. Nah, cara mengatasi hambatan komunikasi. Tadi kan sudah disebutkan ya, ada 5 unsur komunikasi nih. Kalau kalian susah nyatet karena ini poinnya terlalu banyak ya, screen boleh. Nah, itu Mary udah moto tuh. Foto boleh. Silahkan kayak gitu, screenshot, foto, atau nanti kalian cek di YouTube juga boleh tuh, nggak masalah. Nah, berdasarkan unsur komunikasi, cara kita mengatasinya gimana? Nah, satu dari segi komunikator. Kalau kita nih sebagai orang yang nelpon nih, kita yang sebagai orang yang menyampaikan pesan, gimana sih cara mengatasi hambatan tersebut? Yang pertama, sampaikan atau menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu. Dengan singkat, seperti itu ya. Jadi kalian sebelum memulai komunikasi kalian dengan orang lain, siapkan apa yang ingin kalian sampaikan informasinya. Lalu nanti sampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Seperti itu, jangan bolak-balik ngomongnya. Kalau di kelas, biasanya orang dikasih kesempatan menjawab, pasti diputar-putar, padahal intinya cuma sedikit kayak gitu. Ya sampaikan intinya aja. Kayak gitu. Kemudian memberikan penjelasan ketika diperlukan. Dalam artian kalau nanti ada bahasa yang sulit dimengerti, itu tambahkan penjelasan, biar nggak terhambat komunikasinya. And then, melakukan pengulangan jika diperlukan. Nah, kadang pada saat kita menelpon, kita menyampaikan informasi, misalkan, would you like to tell John to come to my house tonight at 8 p.m. and would you like to tell him to bring a power bank for me? Kalian nih sebagai petugas, misalkan gugup karena training, udah ngejer apa nih gitu ya. Sebagai komunikan, kalian udah bingung apa yang mau dibicarakan. Nah, akhirnya nanti kalian sebagai seseorang yang menjadi komunikatornya nih, yang menyampaikan pesan, harus tanggap tuh di sana. Can you understand what I mean? Nah, di sana kita yakinkan dia dulu. I'm sorry, can you repeat once again? Nah, gitu misalkan kalian sebagai yang mendengarkan, kita ulangi di sana sebagai komunikator. But cara kita mengulangnya jangan samakan dengan cara pertama. Maksudnya di sini, karena dengan cara pertama kita gagal, jangan sampai jatuh pada lubang yang sama nih.
diperlambat lagi sedikit omongan kalian biar mudah dimengerti. Seperti itu. Bisa dipahami, anggukkan kepala kalau bisa. Nah, seperti itu. And then menerima dan memberikan umpan balik. Nah, jadi kita sebagai petugas komunikator juga bisa memberikan respon. Misalkan si lawan bicara kita ngasih pendapat juga nih. Alright, I would like to tell to Mr. John to come to your house. Like that. Oh, thank you very much. Kita kasih feedback kayak gitu. Kita kasih umpan balik atau tanggapan terhadap apa yang dibicarakan. Biar komunikasinya itu berjalan dengan baik. Seperti itu. And then, melakukan atau menggunakan pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh yang tepat. Kalau bahasa tubuh itu maksudnya kalau kita ketemu langsung ya. Kalau lewat telepon itu maksudnya ya pilihan kata dan nada bicara kita yang tepat. Kalau kita minta bantuan, pasti kita minta dengan halus kan? Excuse me, would you like to tell to siapa, bla 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 kayak gitu. Nggak mungkin ya nada bicara kita, excuse me, would you like to tell you, boy, kayak gitu, wah kabur langsung yang terima telepon ya, mati langsung telepon kayak gitu. Ya, jangan sampai. Jadi kalian harus tahu nih cara yang baik dan benar itu gimana. And then, mengembangkan sikap empati terhadap penerima atau komunikan dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi. Biasanya budaya komunikasi atau dari segi bahasanya itu, susahnya itu biasanya sama orang India ya. Mereka itu nada bicaranya kita susah mengerti. Kalian tahu logatnya seperti apa? Mungkin kalian sering dengar acara aca-aca nihi-nihi itu ya. Jadi kita susah dengan budaya mereka, apalagi kalau misalkan video call ya, mereka bilang iya itu geleng-geleng loh. Itu beda budaya kita. Jadi selain kita memperhatikan tubuh mereka, maksudnya mimik wajah mereka, raut mukanya, dengarkan dengan baik juga di sana. Biar kita nggak salah tanggap tuh. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Mister harap bisa ya. Sekarang dari segi nomor 2. Dari segi pesan atau message. Nah, informasinya itu yang bagus biar tidak terhambat komunikasinya. Gimana nih? Nah, di sini sudah dijelaskan sama Mr. Edit nih. 1. Menggunakan terminologi yang tepat. Terminologi itu lagi kosakata yang tepat ya. Bahasa yang tepat. Seperti itu. Kayak yang tadi nih jatuhnya. Jadi jangan menggunakan bahasa yang susah dimengerti. Message. Bukan berbicara dengan jelas ya. Lebih tepatnya itu memberikan informasi yang jelas. Seperti itu. Informasi yang disampaikan itu biar jelas. Kalau berbicara dengan jelas itu lebih jatuhnya ke komunikatornya jadinya. Bukan pesan. Seperti itu. And then, pesannya itu waktu pengirimannya disesuaikan dengan kesiapan penerima untuk mendengar penerimaan pesan. Oke, jadi kalian, sebenarnya ini masuk ke bagian komunikator jadinya ya. Jadi kalian kalau pada saat mau mengirim pesan, ingat-ingat juga waktu di sana. Karena kan kalau di dunia itu ada perbedaan waktu kan, di sini malam, di sana pagi, kayak gitu misalkan. Kalau kalian ingin menelpon, jika informasinya nggak penting-penting amat, maksudnya nggak harus ditindaklanjuti dengan cepat, kalahkan diri kalian. Jangan sampai tamu ngangkatnya pas dini hari, pas mereka lagi tidur, kayak gitu. Kan nggak baik tuh. Sesuaikan waktunya. Kalian kan udah punya internet sekarang. Internet itu gampang. Jadi kalian cari tahu kira-kira di sini jam 10 pagi itu misalkan, di sana jam berapa. Biar nggak terlalu malam, atau nggak terlalu pagi. Seperti itu. Biar tamunya nggak terganggu. Kalau tamunya pada saat jam mereka efektif, jadi mereka bisa mendengarkan dengan baik. Seperti itu. And then, nah saat menyampaikan pesan volume suara yang sesuai, ya, seperti yang Mister katakan tadi sih, biar nggak terlalu ngotot, dengkik-dengkik sama tamu ya. Balas terus kan tamu, adici ngegas, kayak gitu nggak boleh. Oke, jangan ngegas intinya ya, jangan ngegas. Lagi tren ngegas kan. And then, pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif. Inklusif artinya bahwa pesan tersebut berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan.
untuk memahami maksud pengirim. Jadi pesannya itu sudah langsung terdapat. Jangan kasih kode gitu maksudnya ya. Jangan kasih kode kalau menyampaikan pesan. Cewek nih, cewek. Sering ngasih kode nih. Nah, nanti kalau kalian bekerja di hotel, jangan main kode-kodean kayak sama pacar, jangan. Ya biasain aja kalau ada kalian pengen menyampaikan tolong jemput tamu si A, jangan kasih kode. Kasihan ya, si A sendirian dia, nggak ada yang nganter, jangan dikodoin kayak gitu. Biasain aja, kayak gitu ya. And then, informatif, artinya pesan merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh penerima. Jadi, pesan di sini, emang isinya nggak bertele-tele, gitu sih lebih jadinya ya. Oke, Mr. Next. Kalau ya ada yang mau mencatat, pending aja dulu ya, karena waktunya kan terbatas banget. Lagi 7 menit nih, nggak terasa. Pending dulu. Nanti di YouTube cek lagi. Kemudian, nah dari segi komunikan sekarang nih, dari yang menerima. Kalau di hotel, setahu Mister sendiri ya, lebih sering sebagai petugas telepon operator, kita menjadi komunikan daripada komunikator. Karena jarang kita membuat panggilan telepon. Kalaupun kita membuat panggilan telepon, sangat jarang ketemu sih, sangat jarang ketemu kita membuat panggilan telepon. Kebanyakan kita membuat panggilan telepon itu ke section lain, kemudian kita membuat panggilan telepon itu seringnya itu ke agent atau ke driver, guide-nya, seperti itu. Jadi, lebih sering kita ngomong bahasa Indonesia, seperti itu. Jarang menggunakan bahasa Inggris. Kalau menerima itu kita sering tuh. Tamu biasanya yang pengen pesan, seperti itu. Biasanya telepon, atau yang ada masalah di kamarnya, biasanya mereka melakukan panggilan telepon biar nggak datang ke lobi, capek kayak gitu ya. Jadi sebagai seorang komunikan, untuk mengatasi hambatan komunikasi, yang perlu kita lakukan di sini, yang pertama, fokus. Nah, fokus trulala ya, kata Mas and the Bear gitu ya. Fokus kita di sini. Jadi kalau pada saat kita lagi menghandle incoming call, panggilan masuk, itu benar-benar harus fokus, dalam artian di sini kalian jangan misalkan ngobrol dengan staf lain tuh jangan, kemudian balas chat pacar tuh jangan, balas chat seseorang tuh jangan, kita fokus dengarkan, dan tangan kita yang kanan biasanya harus siap untuk mencatat informasi yang akan kita terima, seperti itu. And then, mendengar dan melihat isi pesan tidak langsung, sama baiknya ke mendengar kata-kata pilihan kata, nada suara, posisi tubuh, gesture, dan gerak refleksi, perasaan di balik kata-kata yang diucapkan. Nah, di sini, fokus atau perhatian kita itu lebih ke isi pesannya. Kita usahakan ambil inti-intinya, seperti itu. And then, menjaga pikiran tetap terbuka dan hindari penilaian. Maksudnya penilaian buruk ya, hindari. Jadi kalau kita mengangkat telepon, kalau tamunya ada komplain, jangan kita hanya berpikir, aduh tamu pedih kayak gitu. Jangan, kita ambil nilai positifnya di sini. Jadi kalau ada tamu komplain, yang kalian lakukan tuh kalian nggak boleh tuh balas ngegas tuh nggak boleh. Ya kita berusaha tunjukkan empati atau rasa bersalah kita di sana ya. Alright, we are really sorry kayak gitu, kita terus bilang seperti itu. Kemudian hindari penilaian, dalam artian hindari kita balas marah ke tamunya yang komplain itu misalkan. And then melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan. Nah, di sini sebagai pendengar yang baik dan benar, semisal kalau ada tamu yang menyampaikan pesan, kita menerima, kita catat, kita nggak harus langsung close tuh. Yang harus kita lakukan adalah mengkonfirmasi apakah pesan yang kita catat itu udah benar atau enggak. Itu penting, verifikasi atau konfirmasi lebih sering kalian dengar mungkin ya. Jadi misalkan nih, ada tamu nelpon, excuse me, can you tell Mr. John that stayed your hotel to bring back my iPhone charger? Kayak gitu misalkan pesannya dia. Alright, kita catat. Setelah kita catat, pastikan is there anything else, ada yang lainnya? No gitu tamunya. Setelah itu jangan baru bilang no, kita tutup. Nggak boleh kayak gitu. Kita konfirmasi dulu. Alright, if there is no anything else, can I repeat your message? Please, kayak gitu misalkan. Nah, yes, kita ulangi tuh.
So you would like Mr. John to bring back your iPhone charger. Is that correct? Nah, jangan lupa kalau kalian ingin mengkonfirmasi sesuatu, di belakangnya itu harus kita tanyakan apakah sudah benar, is that correct, atau is that right? Nah, itu boleh juga. Itu pastikan. Biar yang kita catat itu nggak ada kesalahan. Seperti itu. Yes, kalau udah kayak gitu, baru kita bisa tutup. Thank you for calling, dan lain-lain. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Next, nomor 4, umpan balik atau feedback. Tanggapan ya. Nah, kalau dari segi feedback, cara mengatasi hambatan komunikasinya, di sini kita bisa cek. 1. Pengakuan adalah penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Pesan yang bersifat informatif yang rumit, pengakuan saja tidaklah cukup untuk memastikan memahami pesan yang disampaikan. Nah, di sini mungkin maksud penjelasan Mr. Didik adalah, nah pada saat seseorang sudah menyampaikan pesannya, kita kasih tahu bahwa kita sudah dapat isi pesannya. Gak hanya, oke, alright, gak hanya kayak gitu aja. Oke, I will send your message to Mr. John. Nah, kayak gitu misalkan kita bilang. Jadi, itu nggak rancu tuh. Seperti itu. Kemudian, pengulangan adalah mengulang kembali kata-kata yang disampaikan. Nah, kurang lebih mirip nih, nomor 1 sama nomor 2 yang, dengan jawaban Mr. yang tadi itu. Kita sampaikan ulang apa yang disampaikan. Gitu. And then, paraphrase adalah pengulangan kata-kata yang disampaikan oleh penerima pesan sendiri. Tunggu sebentar. Kepada pengirim pesan. Paraphrase memungkinkan penerima pesan untuk melakukan verifikasi terhadap pemahaman pesan dan menunjukkan kepada pengirim. Oke, ini kurang lebih mirip sama kayak yang Mister sampaikan tadi, ada konfirmasi itu. Jadi cara kalian memberikan feedback ke lawan bicara kalian, ya sampaikan apakah sudah benar. Misalkan kalau pesannya ini kayak gitu. And then, udah habis ya. Pas banget nih waktunya ya. Ada nggak yang belum nih? Umpan balik, komunikan 2, message 3, komunikator 4. Oh, yang belum lagi satu ada dari segi media berarti harusnya ya. Nah, ini belum ditulis di sini. Nah, dari segi media. Nah, kalau menurut pendapat Mister sendiri ya, kebetulan ini nggak ada PowerPoint-nya. Dari segi media, kita bisa mengurangi hambatan komunikasi atau mengatasi hambatan komunikasi dengan cara media yang kita punya itu nggak rusak. Sudah pasti ya. Misalkan telepon nih, pastikan teleponnya nggak rusak. Tombol nggak bisa diklik, ya pasti terhambat tuh jadinya. Kemudian speakernya rusak, ngerebek gitu istilah Balinya ya. Itu kita pastikan dulu. Jadi sebagai seorang petugas telepon operator, pada saat kita baru mulai shift kerja kita, biasanya sih nggak ada telepon pagi-pagi sekali ya. Kita memulai, itu kita prepare area kerja kita dulu, kerapian, kemudian sediakan alat tulis, dan lain-lain. Kemudian kita cek telepon kita. Biasanya kita ngecek telepon, apakah telepon itu dalam keadaan baik atau tidak, kita nelpon ke section lain dulu. Triknya itu nelpon ke section lain dulu. Misalkan kita nelponnya ke housekeeping. Ceritanya kita nanya berapa jumlah kamar yang bisa dijual, kayak itu misalkan. Kalau kedengeran suaranya dengan bagus, oh berarti kondisi telepon ini udah baik, kayak itu. Dari segi alat tulis juga, misalkan kalian nyatat pesannya itu pakai pulpen. Ya cek dulu pulpennya masih isi tinta atau enggak ya, nyak macet, biar harus suka gitu. Kayak gitu ya. Jadi pastikan, biar nggak ada problem sama sekali. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa ya? Ada yang ingin kalian tanyakan? Ayo, kalau ada yang ingin bertanya, kalian bisa raise your hand. Mister buka untuk 3 penanya, kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau, Mister harap sih informasi yang Mister sampaikan udah jelas, cukup jelas untuk kalian. Kalau kalian malu-malu kucing untuk angkat tangan via Zoom meeting ini, nanti kalian bisa chat Mister secara pribadi, nggak masalah.
Mister kasih kontaknya Mister, bisa kalian catat kalau kalian menanyakan informasi terkait pembelajaran ya. Kontaknya Mister itu 087 860 737 661. Ya, anggap saja itu nomor cantik ya. 087 860 737 661. Nah, silahkan chat Mister itu melalui WA, Telegram tuh bisa. Cuma Telegram jarang buka sih sebenarnya. Sosmed dan lain-lain itu semua nomornya pakai yang itu. Silahkan kalian chat dengan catatan. Ini bukan hanya untuk Mister Putra aja ya. Siapapun guru atau pihak sekolah yang kalian hubungi, Mister Putra harapkan agar kalian ngechatnya itu dengan chat formal. Kalau kalian menanyakan terkait hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Seperti itu. Jangan ngechat awalnya PPP, save contact, kayak gitu. Zaman now sekali ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi, ini untuk membiasakan diri kalian. Karena nanti kalian itu kalau training ada proses bimbingan. Apalagi kalau kuliah, bimbingan itu kalau kalian ngechat kayak gitu, nggak dibalas sama dosennya, nggak lulus dah kalian. Jadi biasakan dengan salam dulu, sampaikan nama kalian, kelas kalian, tujuan kalian ngechat itu apa, terima kasih gitu belakangnya penutup misalkan. Jadi, selamat pagi Mr. Putra, saya Mary dari kelas 11 AP8. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan feedback. Terima kasih, kayak gitu misalkan kalian chat. Jadi maksudnya di sini membiasakan diri sebagai petugas hotel yang baik. Apalagi nanti di hotel ya, kalian ngechat manajer PPPP, hijau bro, kayak gitu pecat langsung ya, nggak boleh. Bisa dipahami? Bukan ke Mr. Putra aja ya, tapi ke seluruh guru atau staf di sekolah ini. Atau nanti kalian training senior-senior awal-awalnya ya seperti itu. Kecuali kalian udah akrab sekali sama kayak kakak adik kayak itu ya silahkan. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Mister akan rangkum apa yang Mister jelaskan tadi. Selain kita tadi sempat membahas sedikit atau reminding, brainstorming sedikit tentang apa yang diajarkan Mister Dedik terkait pengertian telepon operator. Kemudian kita bahas juga unsur-unsur komunikasi. Kita cek juga beberapa alat yang digunakan. Selain itu, kita juga membahas tentang hambatan komunikasi, di mana hambatan komunikasi itu ada 7, hambatan dalam bahasa, dalam fisik, dalam kepribadian, hambatan usia, hambatan budaya, hambatan kecakapan teknologi, dan hambatan lingkungan sekitar, di mana cara-cara penyelesaiannya sudah dijelaskan, yaitu baik itu dari segi komunikator, komunikan, message, media, maupun feedback. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik karena waktu kita sudah habis ya. Mister harap penjelasan dari Mister Putra tadi sudah cukup jelas untuk kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat chat pribadi dan jika tidak, Mister akan akhiri sekarang. Karena tadi kita mengawali dengan pengenjali umat, kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. See you next meeting.